Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Lekra dan Manifest Kebudayaan dari kelompok kami. Yang pertama, Lekra adalah singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebuah organisasi kebudayaan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1950-an. Lekra didirikan oleh para seniman, sastrawan, dan budayawan yang berideologi kiri dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan Indonesia serta mengkritik keadaan sosial politik yang ada pada saat itu. Lekra memiliki anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, buruh, hingga intelektual. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seperti pementasan teater, pembuatan film, penerbitan buku, dan penyelenggaraan festival seni. Namun, Lekra juga pernah menjadi kontroversial karena dianggap sebagai organisasi yang memiliki afiliasi politik dengan Partai Komunis Indonesia dan mengangkat karya seni yang mendukung ideologi kiri. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, Lekra dilarang dan anggotanya menjadi sasaran penindasan dan persekusi politik. Sejarah Lekra. Lekra berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 di tangan tokoh-tokoh PKI, salah satunya yaitu D.N. Aidit. Walaupun itu, Lekra tidak berpredikat komunis. Pada tahun 1961, Lekra resmi dinyatakan sebagai organisasi kebudayaan yang memperjuangkan slogan politik, yaitu Panglima. Lekra sendiri juga memperjuangkan komunisme yang berasal dari Marxisme dan Leninisme yang telah lama berkembang di Rusia dan Cina dengan semboyan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Lekra mendukung Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno dalam politik nasional. Lekra mengadakan konferensi nasional pertamanya di Surakarta pada tahun 1959 yang menghasilkan pengesahan Mukadimah Lekra sebagai peraturan dasarnya. Lekra dibubarkan setelah gerakan 30 September pada tahun 1965 yang menuduh PKI sebagai dalangnya. Anggota Lekra banyak yang dibunuh, ditangkap, atau dibuang. Tokoh-tokoh Lekra. 1. Pramudia Anantatur. Beliau adalah salah seorang sastrawan Indonesia yang sangat produktif dalam menulis. Beliau lahir di Blora pada 6 Februari 1925 dengan nama Pramudia Ananta Mastor. Karya-karya yang terpopuler yang beliau ciptakan yaitu novel Bumi Manusia, Jejak Langkah, dan Gadis Pantai. 2. Asrul Sani. Asrul Sani adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Beliau lahir di Riau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Karya yang terkenal yaitu kumpulan Sajak Tiga Menguak Takdir. 3. H.B. Jasin. Dr. Hans Bagu Jasin, atau lebih sering disingkat menjadi H.B. Jasin, adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan muslim, dan kritikus sastra berdarah Gorontalo dan berkebangsaan Indonesia. H.B. Jasin memiliki gelar adat Pulangga Gorontalo, yaitu Ti Molo Tinepa Wulito. Beliau lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Juli 1917. Beberapa karya yang diciptakan yaitu Angkatan 66 prosa dan puisi, Gemah Tanah Air prosa dan puisi, dan kontroversi Al-Quran berwajah puisi. Ada tema yang diangkat Lekra. Karya-karya yang dihasilkan oleh Lekra pada umumnya mengangkat tema-tema kehidupan rakyat Indonesia seperti kehidupan pedesaan, ketidakadilan sosial, dan penderitaan akibat kolonialisme. Meskipun organisasi ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1965 oleh pemerintah Indonesia, namun karya-karya yang dihasilkan oleh para anggota Lekra tetap menjadi salah satu penanda penting dalam perkembangan sastra dan seni Indonesia. Berbeda dengan Lekra, Manifest Kebudayaan bukanlah sebuah organisasi kebudayaan.
melainkan sebuah konsep atau pemikiran di bidang kebudayaan seperti surat kepercayaan gelenggang. Kemunculannya tidak terkait dengan partai politik atau ideologi tertentu, tetapi merupakan reaksi terhadap teror budaya yang pada waktu itu dilancarkan oleh orang-orang lekra. Prosesnya terkait dengan perkembangan politik yang berawal dari munculnya konsepsi presiden pada 21 Februari 1957 yang intinya menolak demokrasi liberal dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin, membentuk kabinet gotong royong, dan membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga penasehat. Pada tanggal 4 Maret 1957 dirumuskan dukungan seniman terhadap konsepsi presiden dan pada 6 Maret 1957 sekitar 40 orang seniman Jakarta menghadap Presiden Soekarno untuk menyatakan dukungan itu. Dalam rombongan tersebut tercatat Ajip Rosidi, Gayus Siagian, Utuy T. Sontani, Dodong Jiwapraja, M.R. Dayong, sedangkan pimpinannya adalah Heng Ngantung, Pramudia Anantatur, dan Kotot Soekardi. Hans Begu Casin, atau lebih sering disingkat menjadi HB Casin, lahir pada 31 Juli 1917 hingga 11 Maret tahun 2000, adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan muslim, dan kritikus sastra berdarah Gorontalo dan berkebangsaan Indonesia. HB Casin memiliki gelar adat Pulangga Gorontalo atau Timolotinepa Wulito, putra terbaik yang menguasai bahasa. Tulisan-tulisannya digunakan sebagai sumber referensi bagi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kalangan sekolah dan perguruan tinggi. Dengan menggolongkan Angkatan Sastra, dia mendirikan pusat dokumentasi sastra HB Casin yang dikenal luas sebagai pusat dokumentasi sastra terbesar dan terlengkap di dunia. Trisno Soemarjo, lahir Desember 1916, wafat 21 April 1969, adalah seorang sastrawan, penerjemah, dan pelukis Indonesia. Sebagai penerjemah, ia banyak menerjemahkan drama William Shakespeare. Ia adalah ketua Dewan Kesenian Rakyat yang pertama dan salah satu penandatangan Manifest Kebudayaan. Wira lahir di Solo, Jawa Tengah, 28 akademisi sastrawan, aktif di penyiaran dan budayawan Indonesia, merupakan anak dari Woro Supatmo yang pernah jadi negaraan. Beberapa buku yang terkenal pada masa Manifest Kebudayaan. 1. Pagar Kawat Berduri. 2. Heroyan Revolusi. 3. Orang Buangan. 4. Tidak Menyerah. 5. Pulang. 6. Hari yang Damai. 7. Balada Orang-orang Tercinta. Dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Konferensi Manifest Kebudayaan. Kebudayaan menggelar Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI di Jakarta pada Maret 1964 dan menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, organisasi tersebut tidak sempat berkegiatan karena pada 8 Mei 1964 Manifest Kebudayaan dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno. Dapat dibayangkan bahwa pelarangan itu berasal dari tuntutan kelompok lekra yang secara politis makin kuat kedudukannya.